Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ilham Bayu Sabdani, NPM 06 2018 107065 sesi 3. Oke, saya akan menjelaskan dari soal praktikum yang modul 1, yaitu yang pertama, buatlah user dan table space sesuai nama dan NPM masing-masing praktikan. Oke, kita langsung saja ke CMD-nya. Yang pertama, kita buat table space seperti ini. Create table space Bayu 07065, lalu membuat data filenya, dbf-nya, yaitu seperti ini. Lalu sehabis itu kita membuat user dari table space tadi, yaitu usernya yang bernama Ilham Bayu 07065 dan identified by ini adalah seperti password, yaitu saya isi Bayu. Maka user sudah terbuat di sini. Lalu setelah itu kita memberi hak akses dengan grant all privilege. Lalu kita konekkan dengan username tadi, Ilham Bayu 07065, dengan password Bayu tadi. Maka user akan terkonek. Oke, yang nomor 1 sudah tercapai. Sekarang untuk soal yang nomor 2. Buatlah tabel sesuai desain database proyek kelas yang sudah di-ACC oleh dosen. Oke, kita lihat dulu di PDM-nya. Ada tabel film, jadwal, terus transaksi, ada tabel relasi dari have, lalu ada register pembeli, ada tempat, dan ada tabel relasi dari tabel relasi pilih. Oke, yang untuk pembuatan tabelnya, yang pertama adalah pembuatan tabel dari film yang terdiri dari atribut, kode film, nama, genre, dan harga. Oke, di sini untuk tabelnya saya beri nama tiket 07065 dan atributnya ada kode film yang memiliki tipe data integer, lalu nama film, tipe datanya varchar, genre varchar, dan harga number. Dan untuk primary key-nya adalah kode film. Oke, lalu kita buat tabel pembeli di sini. Untuk tabel pembeli seperti ini. Jadi create tabel pembeli 07065. Jadi di tabel pembeli ada ID, kode rek, nama, alamat, telepon, gender, dan untuk PK-nya yaitu ID. Jadi kenapa di tabel pembeli ini ada kode rek? Itu nanti di PDM-nya, nah ini karena relasinya one to one, maka PK dari register ini menjadi FK di pembeli, dan PK di pembeli ini yaitu ID akan menjadi FK di register ini. Jadi saling bertukar foreign key seperti itu. Jadi di tabel ini kita tulis kode rek, ada kode reknya integer, dan untuk primary key-nya adalah ID seperti itu. Lalu di pembuatan tabel register, saya beri nama register 07065, ada kode rek, tipe datanya integer, ID integer, username varchar, password varchar, dan untuk primary key-nya adalah kode rek. Itu yang saya bilang tadi,
karena one to one maka akan bertukar foreign key. Maka atribut ketua dari atribut pembeli akan ada di register ini. Kita tabel sudah terbentuk. Lalu untuk menyambungkan register dengan pembeli itu hanya salah satu saja untuk yang kita sambung, entah dari FK dari register atau FK dari pembeli, itu terserah. Jadi kita buat relasinya, yaitu alter tabel register 07065. Saya ngambil dari tabel register, saya ambil dari FK ID ini, yang ID ini dari pembeli, dari tabel pembeli tadi. Jadi untuk FK nya adalah ID. Jadi untuk tabel register dan pembeli sudah memiliki relasi, yaitu one to one. Lalu kita ke tabel jadwal. Di tabel jadwal ada kode jadwal, tanggal tayang, waktu tayang, ruang, dan kode film. Jadi jadwal ini relasi dengan tabel film ini, atau di CMD saya beri nama tiket. Oke, untuk pembuatannya yaitu create tabel jadwal 07065. Di jadwal ada atribut kode jadwal integer not null. Kode jadwal adalah sebagai PK-nya nanti, dan kode film ini adalah sebagai foreign key-nya untuk menyambungkan jadwal dengan tabel tiket tadi. Terus ada tanggal tayang, waktu tayang, ruang, dan untuk primary key-nya adalah kode jadwal. Oke, sekarang kita membuat relasinya, yaitu sambungan dari untuk menyambungkan tabel jadwal dengan film, yaitu relasinya one to many. Jadi di sini ada alter tabel jadwal 07065. Lalu untuk FK-nya kita mengambil dari kode film, dari atribut jadwal ini, kode film untuk FK-nya. Dan kode film ini referensinya dari tiket, dari tabel tiket 07065 yang saya buat tadi. Oke, relasi dari register dan pembeli sudah, film dan jadwal sudah, jadwal dan film sudah. Lalu kita ke pembuatan tabel untuk transaksi ini. Jadi di tabel transaksi ini ada atribut kode tiket, lalu kode register, dan banyak. Dan untuk primary key-nya adalah kode tiket. Lalu dikarenakan di transaksi ini berrelasi dengan register, kan tadi di tabel ini kan ada kode reg. Ini adalah relasi one to many dengan register. Jadi untuk pembuatan relasinya yaitu alter tabel transaksi 07065. Lalu FK-nya diambil dari kode reg tadi yang terreferensi dari register. Untuk tabel transaksi dan relasi dari tabel transaksi dan register sudah jadi. Lalu kita buat tabel have ini. Tabel have ini dikarenakan transaksi dan jadwal adalah relasinya many to many. Jadi ada tabel baru untuk menyimpan
FK-nya, FK dari jadwal, FK dari transaksi juga. Jadi langsung saja ke CMD-nya. Di tabel have hanya ada kode tiket dan kode jadwal. Karena ini tabel have ini sebagai penyambung saja. Oke, kode tiket ini diambil dari transaksi tadi dan kode jadwal ini diambil dari tabel jadwal tadi. Dan untuk relasinya, untuk menyambungkannya, kita alter tabel have 07065 lalu di add constraints kita ambil kode tiket yang terreferensi dari transaksi tadi, lalu kita ambil FK-nya kode jadwal yang terreferensi dari jadwal tabel jadwal tadi. Oke, relasi antara jadwal dengan transaksi sudah, jadi tinggal transaksi dengan tempat. Oke, transaksi dengan tempat ini many to many, jadi akan menimbulkan tabel baru, yaitu saya namai dengan pilih. Jadi kita buat tabel tempat dulu, yaitu create tabel tempat 000 yang isinya ada duduk varchar not null. Oke, untuk PK-nya adalah duduk ini. Lalu kita buat tabel pilih juga sebagai tabel penghubung. Dan untuk menghubungkannya yaitu kita add constraint, kita ambil kode tiket yang terreferensi dari PK transaksi tadi, PK-nya transaksi. Lalu kita ambil FK duduk yang terreferensi dari tabel tempat 07065. Oke, setelah itu yang nomor 3, buatlah relasi antar tabel sesuai desain database dengan perintah alter. Untuk yang nomor 3 ini sudah saya jelaskan di nomor 2 tadi, yaitu dengan perintah alter ini sebagai perintah untuk relasi atau menyambungkannya. Lalu untuk yang nomor 4, menerapkan sequence pada salah satu tabel. Jadi oke, untuk menerapkan sequence pada salah satu tabel ini saya terapkan di tabel pembeli, yaitu saya ambil dari ID, dari atribut ID. Jadi perintah sequence ini untuk melakukan penomoran secara otomatis. Jadi di ID ini, misalnya saya ingin memberi setiap pembeli memiliki ID masing-masing. Jadi untuk membuatnya yaitu seperti ini, create sequence ID. Terus untuk minimal value-nya yaitu 1, yaitu yang nilai terkecilnya adalah 1, dan max value atau nilai maksimalnya adalah 9999. Startnya dimulai dari 1. Increment by 1 yaitu semisalnya kan dimulai dari 1, terus ada data lagi, maka akan ditambahkan plus 1, maka datanya ID-nya maka akan tertulis 2. Untuk tampilannya seperti ini, tampilan codingannya.
Lalu untuk mengecek apakah sudah terbentuk atau belum, pakai select bintang from user sequence. Jadi akan terbentuk seperti ini. ID ke 1, min value 1, max value 999, increment by 1, C, N, O, N, charge size 50. Oke, yang nomor 4 sudah. Sekarang kita yang nomor 5. Ubah nama salah satu field pada salah satu tabel dengan menambah npn di depan nama field. Contohnya 06852 nama produk. Untuk yang ini saya tidak menyentuhkan dengan angka yang di depannya karena saya sudah mencoba, hasilnya error. Jadi saya ganti seperti ini. Artikel tabel pembeli 07065, rename kolom nama to kolom nama. Sebelumnya kan kolomnya nama ini kan hanya nama saja. Saya rubah menjadi nama 07065. Jadi dengan alter tabel pembeli 07065 rename, ada perintah rename kolom nama to nama 07065. Oke, untuk mengeceknya yaitu dash pembeli. Jadi di sini sudah terganti nama 07065. Sebelumnya kan hanya nama saja. Sekarang sudah terganti nama 07065. Oke, yang nomor selanjutnya, ubah salah satu field pada salah satu tabel dengan atribut constraint unique. Jadi kita memakai perintah add. Jadi ini untuk memberi hak unik, yaitu semisalnya kita memberi atribut itu nilainya tidak boleh sama dengan yang lainnya, maka kita harus memberi hak akses unik. Jadi di sini saya memberi hak akses unik pada telepon di tabel pembeli. Telepon kan pasti setiap orang kan berbeda-beda nomor teleponnya. Jadi tabel altered sudah terbuat, sudah memiliki hak telepon, sudah memiliki hak akses unik. Untuk selanjutnya, ubah salah satu field pada salah satu tabel dengan tipe data yang berbeda. Oke, di sini saya merubah tipe data dari gender. Sudah dilihat bahwa gender sebelumnya adalah varchar ya. Jadi saya rubah menjadi char 2 saja dengan perintah modify. Tabel sudah altered. Untuk mengeceknya, dash pembeli 07065. Di sini gender sudah terubah tipe datanya yaitu char dan totalnya ada 2. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.